Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami dari kelompok 7 akan menampilkan hasil dari presentasi kami. Sebelum itu, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rohid sebagai moderator. Saya Rahima Zakia sebagai pembawa materi. Saya Alfa Febiola sebagai pembawa materi. Saya Ihsan Qadri sebagai pembawa materi. Saya Lisa Fendi sebagai pembawa materi. Baiklah, itulah anggota dari kelompok 7. Without any further ado, let's get to the presentation. Baiklah, yang pertama ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penting yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan pribadi maupun profesional. Proses ini melibatkan pengiriman pesan dari satu pihak yang disebut pengirim kepada pihak lain yang disebut penerima, dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami dengan jelas dan tepat. Pengirim dan penerima terhubung melalui saluran komunikasi yang bisa berupa lisan, tulisan, gestur, atau media digital. Disinilah letak tantangan besar dalam komunikasi, karena meskipun pesan telah disusun dengan hati-hati, faktor-faktor seperti latar belakang, konteks, dan persepsi individu dapat mempengaruhi bagaimana pesan tersebut diterima dan dipahami. Yang akan dibacakan oleh Kak Ella. Kak Ella, dipersilakan. Selanjutnya, kegagalan komunikasi akibat perbedaan persepsi. Kegagalan komunikasi seringkali bukan disebabkan oleh kesalahan dalam menyusun pesan, melainkan lebih karena adanya perbedaan cara pandang atau persepsi antara pengirim dan penerima pesan. Miscommunication atau salah paham bisa terjadi ketika persepsi penerima tidak sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh pengirim. Pengirim mungkin merasa bahwa mereka lebih memberikan informasi dengan jelas, tetapi penerima bisa jadi menangkap pesan tersebut dengan makna yang berbeda. Karena perbedaan dalam memproses informasi itu bisa terjadi di berbagai konteks, mulai dari percakapan sehari-hari hingga rapat bisnis atau bahkan dalam hubungan diplomatik antar negara. Baiklah, lanjut yang ketiga, dibacakan oleh Baksa. Untuk dan yang ketiga, contoh kegagalan komunikasi akibat perbedaan persepsi. Contoh yang menunjukkan bagaimana persepsi mempengaruhi komunikasi adalah perdebatan di media sosial terkait isu-isu sosial dan politik, seperti perubahan iklim atau kebijakan vaksinasi. Dalam situasi ini, orang seringkali memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap informasi yang sama, tergantung pada latar belakang pendidikan, media yang mereka konsumsi, keyakinan politik, dan pengalaman pribadi. Berikut adalah beberapa contoh fenomena saat ini yang menunjukkan bagaimana persepsi mempengaruhi komunikasi. 1. Pandemi COVID-19 dan kebijakan kesehatan. 2. Perubahan iklim. 3. Gerakan sosial seperti Black Lives Matter. 4. Penggunaan teknologi AI dan otomasi. 5. Perbedaan pendidikan seksual di sekolah. 6. Pemilu dan isu pemilu yang diperdebatkan. Baiklah, lanjut yang keempat. Baiklah, pentingnya mengelola persepsi dalam komunikasi yaitu meningkatkan kesadaran diri, komunikasi terbuka dan transparan, empati dan perspektif orang lain. Baiklah, lanjut yang poin kelima. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai komunikasi yang lebih efektif, penting bagi individu untuk menyadari betapa besar pengaruh persepsi dalam proses komunikasi. Kesadaran ini dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan mencegah konflik yang tidak perlu. Dengan memahami bahwa persepsi bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda antara orang satu dengan yang lainnya, kita dapat lebih berempati dan terbuka terhadap cara pandang orang lain, serta mengembangkan keterampilan untuk mengelola persepsi secara efektif. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.